Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa alibati tahirin. Wa ila hadratin ashabi min al-anbiya wal mursalin wa syahada wal salihin wal malaikatu muqarrabin wal musallifin al mukhlisin wal mujahidin as-sabiqin alamin. Summa jamila al-yad ala masyaril al-bahriya wa bariha wa jamil aqdahul abdal ya liqa'il qiyamah. Sallallahu alaihi wa sallam qadir al-jilani wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad barakah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ahfad sallallahu alaihi wa sallam syekhana al-haqqa muassis jami'atin nahdlatul ulama fi adid-darid hasan syahadul asy'ari Syekh Wahab hasbullah Syekh Samsir ad-Dadu sallallahu alaihi wa sallam wana khususan la mu'alifatul kitab Syekh Marzik Mustamar Syekh wa ala sirat wasallam wana khususan la hadrati man awqafa hadzal majlis min ailati wal kamsina syai'atan lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, alhamdulillah dalam menika kita saged pinanggih malih kanikahanan wilujeng sehat wal afiyah. Mugi-mugi nikmat tetepipun iman lan Islam, tetepipun kula panjenengan sedaya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala min ba'di ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Pramila monggo dalu menika kita terasaken kajian al-muqtatafat nggih menika bagian dari dalil-dalil pendapat dari para ulama tentang usulus sawabi ilal mayyit, tekane pahala ingkang dipun hadiahaken dhateng mayit. Halaman 268. Wangsul sekedhik faidatun. Catatan ada satu faidah. Rawa Ahmad bin Hambal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyah an Tawus annal mauta yuftaruna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbuna ayyud'imu anhum tilkal ayyam. Isnadu sahihun walahu murrafi. Faidatun utawi suwijining faidah. Rawahu riwayataken sapa Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal fi zuhdi ing dalem bab zuhud. Wa Abu Nu'aim lan riwayataken sapa Abu Nu'aim fil Hiyati ing dalem kitab Al-Hilyah. Oleh ngriwayatake Antawusin saking sahabat Tawus yen annal mauta sak temene wong-wong sing wis mati iku yuftanuna padha nampa fitnah, padha dicoba, padha disiksa fi kuburihim ing dalem kubure mauta sabaan halih 7 dina. Fakanu mongko ana sapa mauta iku yastahibbuna ngapunten
Fakanu mongko ana sapa Ibu hamba yastahibuna menganjurkan, yastahibuna kambre seneng ayut imu yen to padha aweh panganan sapa ahli waris nganhum saking mauta tilkal ayami ing dalem ikilah dina ay fi tilkal ayami sabah. Ada catatan dari Ahmad bin Hambal meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dan Abu Nu'aim dalam kitab Al-Khilyah, yaitu satu riwayat dari Imam Tawus bahwasanya mayat itu disiksa, terkena fitnah kubur selama 7 hari. Fakanu yastahibuna, maka mereka yakni Imam Tawus, Abu Nu'aim, Imam Ahmad itu menganjurkan amre seneng untuk memberikan sedekah makanan. Ayut aimu anhum, bersedekah makanan untuk para mayit itu pada hari-hari itu, yakni fitilkal ayami sab'i. Jadi selama 7 hari dianjurkan, disunahkan kita untuk bersedekah anhum atas nama mayit itu. Kenapa? Ini karena mereka sedang disiksa. Dengan pahala bersedekah yang dihadiahkan kepada si mayit itu niki sing badhe ngenteng-ngentengi datang si mayit. Makanya wonten ngajeng wonten setunggal hadis disebutaken innal mayyita kal gharaqi, bahwa orang yang mati kaya dene wong sing kintir, wong sing kerem. Mereka teriak-teriak untuk minta tolong. Niki. Hanya saja kita orang-orang yang hidup, para ahli warisnya ini, karena sudah berbeda dimensi, berbeda alamnya, maka kita tidak mendengarkan. Tetapi si mayit itu lebih mendengar dan bisa melihat pada ahli warisnya. Makanya ada sebuah riwayat Umar bin Khattab bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah mereka itu mendengar ya Rasul? Hum asma'u minkum, mereka ahli kubur itu lebih mendengar dari kalian. Makanya ketika mayat itu dikubur, dimasukkan dalam liang lahat, setelah diyuftanu ba'da tafni, setelah dikuruk, ditalkin, mendengar langkah-langkah para keluarganya yang takziah itu ketika meninggalkan mereka. Ini gitu, bahwa mayat itu mendengar langkah-langkah keluarga para pentakziah yang meninggalkan mereka nih. Lah awake ora krungu apa sambate mayit, ning mayite ngerti, bisa melihat, iso ngulati semua ahli warisnya. Makanya ketika ahli waris ini masih ada permasalahan, opone rebutan warisan, ini masya Allah wis fitnah kuburnya begitu hebatnya, ditambah nyawang anak putu sing rebutan warisan, gak gelem sedekah untuk mayitnya. Lah ini ya napa nih kok ana ngeten qasidah teng ngene lagu-lagu nika saben malam Jumat ahli kubur niku meneh nang omah. Lah nika intinya apakah mulu unu lah ini melihat oleh Allah diberikan apa, dibuka melihat ahli kubur itu bisa melihat pada kelakuan para ahli warisnya. Lek sing ditinggal kuwi mau waladin sholihin auladan sholihin padha ndongane, lah niku sing diarep-arep niku. Dungane mari dongane terus sedekah karo tanggane, terus nyambung sanak raket. Nah ini subhanallah pun niku sing diarep-arep mayit sing nang jero kubur. Nah niku sing diarep-arep niku
kalau ghairil mustaqim kaya dene wong sing bengok-bengok, wong sing kentir, wong sing ketendang banjir njaluk tulung. Pitulunge napa? Dungane para ahli waris. Mulane monggo sak saged-saged kula panjenengan sedaya minimal alal aqal paling tidak itu kita mendoakan para ahli kubur kita, leluhur kula jenengan sedaya fi kulli badan sholih salatul maktubah. Ba'da kulli salatul maktubah sak sampuripun saben-saben salat 5 waktu minimal alal aqal niku. Lah ya apa sempat nonton nggih kalih rengeng-rengeng usan laruhi simbah Mbah Buyut masyayikh kula sedaya lahumul Fatihah. Lah niki kiri Fatihah. Sak sempat-sempate napa malih melanipun disunahkan ijma ulama di rumah-rumah kita itu dipasang gambarnya para masyayikh. Niki. Napa ketika kula jenengan sedaya pirsa subhanallah gambare guru kula kiai kula. Niki ten mriki kula jenengan sedaya nyambung. Ketika nyambung syukur mriku lahul Fatihah. Niki. Makanya yang viral ketika ada erupsi Semeru, ada sebuah rumah yang selamat jerone mau bletuk mboten wonten. Padahal sekitarnya hancur semuanya. Napa? Teng mriku dipasang gambare para masyayikh. Gambare para habaib. Gambare para ulama. Teng mriki niki kenapa? Ketika melihat gambarnya masyayikh ini kula panjenengan sedaya kelingan lahul nyambung kalih rohe para wali. Niki lho. Rohe para wali niki. Para wali ini nyambung datang Kanjeng Nabi langsung datang Gusti Allah. Jadi itu sebagai media napa nggih? Nggih kabel nyambungi kula kaliyan panjenengan sedaya datang Gusti Allah. Wonten mriki lah. Niki disunnahkan, mustahab, dianjurkan. Niku wonten dalem niku wonten gambaripun para ulama, para masyayikh, para habaib. Niku para rawuh niki. Salajengipun an Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala kunna nara ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'ata ta'ami minan niyahah. Wa qad naqala Abu Dawud anil Imam Ahmad wa qalu fihi la aslalahu. Jarir bin Abdullah Al-Bajali cinarto saking Jarir Abdullah Al-Bajali berkata, qala pendapat sapa Jarir Abdullah Al-Bajali kunna ana sapa kita iku naro berpendapat al-ijtimaa pendapatnya masyarakat al-ijtimaa ing kumpule masyarakat ila ahli mayit maring keluarga mayit wason atau ami lan gawe manganan iku minan niyahati termasuk saking meratapi mayit. Waqad naqala Abu Dawud anil Imam Ahmad qauluhu fihi. Waqad naqala lanus mengutip sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud anil Imam Ahmad saking Imam Ahmad qauluhu ta pendapat Imam Ahmad fihi ing dalem niyahah la aslalahu tidak ada dasarnya, la asla ora ono sumber asli lahu kedue pendapat an-niyahah. Wonten mriki Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan berpendapat bahwa masyarakat berkumpul di keluarga mayit untuk membuat masakan itu termasuk niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Meratapi itu tegese ora lila boten ridho nalika mayit niku diambil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Tegese ora nampa qada qadaring Allah. Nah, Imam Abu Dawud menukil dari pendapat Imam Ahmad bahwasanya pendapat tersebut tidak ada dasarnya. Syarah Bulughul Maram di Tharifi juz 1 ayat halaman 42. Jadi ini pendapat
Menurut Imam Abu Dawud tidak ada dasarnya. Mereka berkumpul itu untuk mendoakan mayat. Niyakah bukan niyakah, bukan meratapi, tapi ndongaaken niki lho. Disinilah kadang-kadang perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Podo-podo kumpule teng mriku niku isine ndongakne dateng mayit, ning dianggap itu meratapi kepergian mayit. Ziarah kubur, kita datang pada wali, pada masyayikh, pada habaib, pada orang-orang yang alim, kita mendoakan pada mereka, bukan meminta pada kuburan. Ini loh. Lihat, saya berpendapat bahwa ziarah kubur musyrik. Kenapa? Karena meminta jaluk di kuburan. Padahal, lah ini gila. Padahal ketika kula panjenengan sedaya niku mriko niku kan nggih namung dongane, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, niku dongane pasti. Usaha hadrati Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Susabana bla 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 bla, khususan Laruhi, nah, sing mriku membacakan Fatihah. Alek sing njaluk niku mboten ziarah kubur, nyadrang jenenge. Ya beda lagi sudah wani. Beda lagi. Nah, kalau kita ziarah kubur kepada ulama, pada alim para aulia, itu pasti ada tuntunannya. Tuntunannya ya ketika datang itu assalamualaikum ya aulia Allah, assalamualaikum ya sadat Allah, dan seterusnya, mengucapkan salam. Kan boten enten to. Mbah Wali Ampel kula panjenengan ndak ada itu. Hakon nggak ada. Ajaran di sana seperti itu. Bahkan di sana pun ditulis bahwa dilarang meminta kepada kuburannya ada. Di sana itu yang ada ya adabnya ziarah kubur, satu harus suci, harus berpakaian yang sopan. Ini supaya bukan meminta dan sebagainya. Gitu. Inilah kadang-kadang mohon maaf, pangapunten, belum masuk ke dalamnya, tapi sudah kadung menyampaikan pendapatnya, dan kadang pendapat itu bertentangan parut. Jadi ketika belum, kalau budaya yang ada di Nahdlatul Ulama, di Nahdiyah, ketika ada masalah tabayun dulu, konfirmasi apa benar lek ziarah kubur itu njaluk karo sing mati, njaluk karo kuburan. Ketika disampaikan tidak, itu mendoakan kepada ahli kubur. Nah ini gimana? Di sini ini ya kita ya maklum, jangankan kita, di antara para imam saja di sini ya menurut Jarir Abdullah Al-Bajali dan pendapatnya Imam Abu Dawud dari Imam Ahmad itu sudah berbeda kan. Kalau sekelas kita ya itu memang di antara mereka, tetapi para imam ini ketika berbeda pendapat itu terbuka, gak pernah saling membuli, gak pernah menjelekan yang lain. Bahkan ketika Imam Syafi'i menyampaikan ketika ada pendapat yang lebih arjah, lebih kuat dalilnya kepada dari imam yang monggo silahkan diambil. Itu bukan tidak pernah itu haram. Kalau kamu ikut sana mohon maaf bid'ah, kalau ikut sana musyrik. Yang paling benar adalah pendapat saya, tidak ada imam-imam besar, nggak ada. Semua dari imam 4 al-masyhur, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, semuanya itu menyampaikan mana yang arjah, mana yang lebih baik, mana yang lebih kuat dalilnya, silahkan diambil. Inilah bentuk keterbukaannya. Nah, ini yang harus kita pedomani. Makanya di kalangan kita di Nahdien itu ketika berbeda pendapat biasa, tapi ada konfirmasi, ada tabayun. Nah, ini. Ketika jelas berbeda ya sudah, berbeda boleh, tapi tidak pernah bermusuhan. Nah, ini cerita yang viral, sejarah yang viral itu ketika al-maghfir lahumma
Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin dengan Gus Dur itu memang berbeda pendapat, nggak cocok lah. Ketika Mbah Yai As'ad niki gerah, Gus Dur nggih ngendangi assalamualaikum 5 menit. Yai As'ad betul cocok oleh Gus Dur dalam hal pendapatnya, beda pendapatnya dalam masalah politik ini. Nah, politik kebangsaan, politik niki. Nah, itu juga tetap Mbah Yai As'ad jadi mustasyarnya, Gus Dur ketua tanfidnya. Ini kan ketika rapat ya hadir semuanya. Ini kan banyak diceritakan, dikisahkan, diviralkan sebagai contoh panutan bagi kita semua. Ini kelasnya santri kata sawawan ini kan nggih manut karo para masyayikh, para kiai. Jadi itu ketika berbeda pendapat boleh, tapi yang tidak boleh itu saling membenci, saling menjelekkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Janganlah satu kelompok, satu kaum itu menghinakan yang lainnya. Barangkali yang dihinakan itu lebih baik. Asa yakunu khairan minhum. Siapa tahu yang dihinakan yang delok niku luweh apik. Nuwun sewu. Ayat ini sebetulnya sudah menunjukkan pada kita bahwa wong sing ngelokne wong liya itu bukan orang yang baik nilai. Asa yakunu khairan minhum. Nah niku ditarik mriku niku. Barangkali yang dihinakan itu lebih khairan, lebih baik daripada yang menghina. Lah ini loh. Berarti wong sing ngelokne wong liya kuwi ini lho derajate luwih elek timbang sing dilokne. Ngaku kiai, ngaku ustaz, ngaku apa, lek sik seneng ngelokne wong liya mesti derajate luwih elek. Niki lho pun lho niku. Melane to mriku napa gaya bahasa uslubnya Al-Qur'an begitu halusnya. Jadi ngandani wong ora aja ngelokne ndak. Tapi dengan bahasa apa sindiran yaitu. Tapi itu sebetulnya kalau kita ucap ya seperti tadi. Ini kita. Selajengipun wa akhraja Abul Qasim Sa'd bin Ali Al-Zanjari fi fawaidihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhala al-maqabir summa qara Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakum takasur summa Allahumma inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabiri minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'an lahu ilallah. Wa akhraja sahibul khalali bisanadihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dakhala al-maqabir fa qara'a surata Yasin khaffafa Allahu anhum wa kana lahu bi'adati man fiha hasanatun. Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari di Badruddin Al-Aini. Wa akhraj jalan ustaz sapa Al-Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjabi fi fawaidi dalam faedahe napa faedahe niki sedekah ziarah kubur. Ngan Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sapa wonge dakhala kang monjing al maqabira ing kuburan summa qara'a mongko nuli maca sapa man Fatihatal kitabi ing Fatihah kitab surat Fatihah maksudnya wa qul huwallahu ahad lan surat qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur lan surat alhaakumut takasur. Ini para pendengar, para jamaah, lek enek wong Jawa ngomongane iki surat apa? Surat qul huwallah. Ndak salah. Surat apa? Surat alhaakumut takasur. Ternyata di sini juga ada. Bukan cuma Qara al-Fatihah wa surat al-Ikhlas kan mboten ngoten niku. Nah niki. Jadi ternyata mbah-mbah biyen wong Jawa biyen ngilmune para wali itu sudah mendarah daging amri. Kanjeng Nabi juga seperti itu, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bahasa yang bijaksana yang mudah dicerna oleh umatnya niki.
Summa qara'a Fatihatal kitab ing Fatihah kitab surat Al-Fatihah tegesipun wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad tegese surat Al-Ikhlas wa alhaqum takasur lan surat Alhaqum takasur surat Takasur. Summa Allahumma inni ja'altu nulindu summa nulindungo sapa man Allahumma duh Gusti Allah ini sak temene ingsun sak temene kula iku ja'altu dadosaken kula sawaba ma ing ganjarane kalimah qara tukang wis maca sapa kula min kalamika saking dawuh pangandikan panjenengan dipun dadekaken li ahlil maqabiri maring ahli kubur minal mukminina bayane saking para wong-wong sing iman wal mukminat lan para mukmin wadon kanu mongko ana mongko dadi iku syufaan kanu mongko ana apa wacan niku wau li ahli kubur syufaan iku syufaan dadi syafaat lahu maring ilallahi maring ngarsane Gusti Allah. Lah niki sinten to tiyang Abu Qasim Sa'ad bin Ali Al-Janjani dalam kitab Fawaidnya meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang memasuki makam niki makam makobir kuburan-kuburan niki kemudian membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan At-Takasur, kemudian membaca doa yang artinya ya Allah jadikanlah pahala bacaan yang telah aku baca ini dari firman-Mu untuk ahli kubur seluruhnya orang-orang mukmin. Nah niki. Maka ahli kubur itu akan memberinya syafaat untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niki lek pun mlebu kuburan nah salame assalamualaikum ya ahlal diyar fa inna insyaallah bikum lahikun pun bila hadirati Kanjeng Nabi dan seterusnya khusus laruhi Fatihah qul huwallahu makanya lebih lengkapnya bacaan-bacaan itu ada Al-Ikhlas, Falaq, Binas dan seterusnya sampai yang istilahnya sekarang disebut bacaan tahlil. Padahal tahlil itu kan mengukur la ilaha illallah. Tapi secara istilah yang digunakan tahlil atau tahlilan itu intinya di la ilaha illallah cuma seremoninya. Ya kalau upacara ini kok buat ternyata langsung sambutan presiden kan nggak ada, pasti laporan la hadratin Nabi Mustafa Muhammad jelas arahnya nih dasarnya dan sebagainya, baru di akhir intinya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah niki. Inilah indahnya ajaran Islam, indahnya dakwah para wali yang selalu dijaga otentisitasnya oleh ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah nih. Dan alhamdulillah kalau ini muktamar berjalan dengan lancar, aman, prediksi semua hal-hal yang sifatnya negatif semuanya tidak ada. Maka dari itu mumpung kelingan monggo sami-sami tasyakur hadiah Fatihah datang para masyayikh dan ulama khususipun ingkang kepilih para pemimpin ingkang rumiyin periode rumiyin kalih periode ingkang menika mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada semuanya. Liridal fasyamillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah salajengipun wa akhraja sahibul khalali bisanadihi an Anas.
Wa akhrajalan ngetake Sahibul Khalali pengarang kitab Al-Khalal bisa nadihi an Anasin dengan jalurnya Abu Hurairah dari sahabat dari Anas radhiyallahu an gitu. An Anas sanati an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala wis dawuh man dakhalal maqabira man sapa wonge dakhala kang manjing al maqabira ing kuburan ing daerah pekuburan ing pemakaman faqara mongko nuli maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin khaffafa mongko ngentengaken sapa Allah Gusti Allah nganhum saking ahli kubur wa kana lan ana wa kana lan ana iku la kedue man bi adatiman kelawan sepadane jumlahe wong fiha kang ana makabur apa hasanatun pira-pira kebaikan. Lah niki diriwayatkan oleh pengarang kitab Al-Khalal jalur sanadnya dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasul yang bersabda yang artinya barang siapa yang masuk kuburan, masuk pemakaman kemudian membaca surat Yasin khaffafallah gitu. Maka Allah akan meringankan siksa, meringankan beban, meringankan fitnah kubur bagi ahli kubur. Ini gila. Jangan ada dimakan. Dia memperoleh kebaikan sebanyak ahli kubur yang ada di pemakaman itu. Wong sing gelem maca Fatihah ndongakne wong sing mati, wong sing ahli kubur teng mriku niku oleh Allah diberikan pahala kebaikan sebanyak sejumlah ahli kubur sing nang pemakaman niku. Ya Allah niki lho. Jadi sapa wong sing berbuat baik ya bakal mendapat kebaikan. Sing ndongakne apik diwales dening Gusti Allah kelawan kebaikan. Ini ki. Mulane mulai kula jenengan sering napa ziarah kubur utaminipun tiyang sepanjang sampun sumare. Lah niku kula jenengan maca Yasin surat lah Gusti Allah paring ganjaran kang sing maca Yasin wau sejumlah ahli kubur sing teng mriku niku. Lah berapa ratus berapa ribu wallahu a'lam. Niki menunjukkan betapa besarnya pahalanya orang yang mendoakan kepada orang yang mati. Niki lho. Betapa besarnya pahalanya orang yang mau mendoakan pada ahli kubur. Sing ndongakne niku lho dikae. Sapa sing maca Yasin nang mriku ahli kubur diringankan siksanya. Niki gampangnya lek kula jenengan sedaya ngenteng nih ahli kubur Gusti Allah ya bakal ngentengne ning awake dhewe niku wae. Nah niki lah subhanallah. Kalau kita sudah tahu dasar-dasar seperti ini, apa yang kita katakan? Apa yang mau kita lakukan? Masihkah kita juga mengecam orang-orang yang suka ziarah kubur? Masihkah kita juga akan menyalahkan orang yang ziarah kubur? Nah, ini jelas sekali dasarnya. Makanya ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengerti, orang yang paham. Jika kamu tidak tahu, jangan mengejek, jangan mencemooh, jangan menghujatnya. Ini lek gak iso takon, gak ngerti takon itu. Nah niki makanya inilah kunci daripada al muslimu akhul muslim, saudara muslim di sini. Tidak ada pertentangan, tidak halal, la yahilu irduhu, tidak halal, diharamkan, tidak boleh menghinakan harga dirinya, tidak boleh menghinakan darahnya, tidak boleh mengalirkan darahnya, yang memusuhinya. Kuncinya apa ya? Seperti ini deh. Ojo ngelokne karo sesama muslim. Tapi ketika ada perbedaan, kenapa kok berbeda? Ditelusur.
tabayun. Ini makanya di situ kenapa kok terjadi perbedaan ketika itu bisa dicari titik kebenaran. Nah, inilah jangan diperlebar jurang perbedaan, tapi usahakan mencari titik kesamaan. Nah, ini mempercepat tali tausikul ukhuwah, tausikul ukhuwah. Nah, salajengipun niki min ara'il ulama ini sing terakhir wa qala fil alam al aliyati fi manaqibi Ibnu Taimiyah. Ana Ibnu Taimiyah dzakara ba'da sholati wa ba'da dzikri wa tasbih wa tahmid wa takbir ta'ali nafsi wal jamaati wal muslimin summa qara'a surat al-Fatihah wa raddadaha muntadiran tulu asyamsi. Niki waqala fil a'lam setelah salat lalu kita fi manaqib Ibnu Taimiyah, dalam manaqibnya Ibnu Taimiyah, ana Ibnu Taimiyah dzakara ba'da salat, sesungguhnya Ibnu Taimiyah itu setelah salat berzikir, bertasbih, bertahmid. Nah niki wiritan niku jenenge cara awake dhewe bar salat wiritan, ngoten lho niki. Anna Ibnu Taimiyah dzakara ba'da sholati wa ba'da dzikri wa tasbihi wa tahmidi wa takbiri, bertahmid, bertakbir, kemudian berdoa ta'ali nafsi wali jamaati wali muslimin, berdoa untuk dirinya, untuk jamaahnya, untuk seluruh umat Islam. Summa qara'a surat al-Fatihah, lalu dia membaca surat al-Fatihah wa raddadaha muntadiran tulu asyamsi, dan mengulang-ulangnya hingga matahari terbit. Ini pada subuh berarti ini. Jadi hadiah Fatihah tawasul bolak-balik sampai meledai srengenge. Lah niku. Mriki ini jelas niku. Makanya hikayah-hikayah para aulia, para ulama, kadang-kadang kita yang kurang membaca ini, kurang literatur ini, tahu satu saja sudah menyalahkan yang lainnya. Padahal di situ banyak sekali keterangan-keterangan dari para ulama salafun saleh yang sesungguhnya sudah melaksanakan apa yang kita laksanakan ini. Makanya di dalam NU menurut kaidahnya adalah al-muhafadzatu alal qadimis sholeh, melestarikan alal qadimis sholeh, amalia-amalia para ulama salaf yang soleh-soleh, wal ahdhu bil jadidil aslah, dan mengambil pendapat-pendapat yang terkini aslah, yang lebih bermanfaat, lebih maslahah. Makanya di situ ketika pendapat-pendapat yang kekinian tidak maslahah, yang qadim juga sudah ada, maka laksanakan saja yang qadim, yang soleh-soleh itu, yang jelas ada maslahahnya. Makanya sering-sering kita tukar pikiran, kita suka kumpul-kumpul bareng ngeten iki. Lah niki monggo. Inilah para jamaah semuanya bab yang menjelaskan tentang sampainya napa niku pahala yang diadakan kepada mayit. Dasarnya mulai dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, sampai pada pendapat para ulama. Ini sudah ada adilatul minal Qur'an, adilatul minal sunnah, adilatul min ara'il ulama. Niki. Kalau dari tiga sisi itu sudah semuanya, loh, pangapunten, kok kita masih gampang, masih bingung, lho sing piye neh sing digolek ini semuanya. Nah, makanya disinilah semoga apa yang kita kaji bersama niki saged menambah keyakinan, kemantapan kula panjenengan sedaya dalam menjalankan apa yang telah istihbabkan, dianjurkan, dilakoni oleh para pendahulu kita semuanya. Ya mekaten para jamaah, barangkali wonten pendapat, tabayun utawi sanes-sanes monggo kasumbangaken.
atau pertanyaan tasreh lebih penjelasan lagi, nah, monggo menawi wonten. Nggih menawi dereng wonten kula kinten cekap sampai dumugi mriki, sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Maka marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.